Perkara donat yang lagi viral dan harganya lumayan, jadi mending kita bikin sendiri aja. Caranya sangat gampang, sangat mudah, tanpa perlu menggunakan mixer dan tanpa harus diuleni sampai kalis, hasilnya bisa selembut ini. Tapi bagi yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dulu. Terima kasih. Oke, lanjut, kita siapkan wadah dan kita masukkan tepung terigu protein tinggi, gula halus, susu bubuk, dan juga ragi instan atau vermipannya kita masukkan jadi satu. Lalu ini kita aduk hingga semuanya tercampur merata. Kita aduk-aduk dan masukkan 1 butir telur utuh ya teman-teman. Kita masukkan semua, lalu lanjut kita tambahkan air es sebanyak 100 ml. Ini kita masukkan bertahap aja. Kita aduk-aduk dulu sampai semuanya tercampur merata. Jika airnya dirasa kurang, bisa kita tambahkan lagi airnya. Untuk airnya disesuaikan dengan suhu di tempat kalian masing-masing ya. Ini kita aduk hingga tercampur merata. Karena ini ngaduknya agak susah, jadi kita aduk menggunakan tangan aja biar lebih cepat. Kalau kalian tidak punya sarung tangan, kalian bisa menggunakan tangan, tapi pastikan tangannya bersih dulu ya. Lalu ini kita aduk hingga semuanya tercampur atau teksturnya itu menggumpal seperti ini. Dan ini kita lanjut akan kita tambahkan margarin dan juga garam ya teman-teman. Margarin dan garamnya kita masukkan semuanya. Dan lanjut ini akan kita uleni lagi. Tidak perlu sampai benar-benar kalis, cukup sampai tercampur merata dan tidak terlalu lengket di tangan ya teman-teman. Jika kalian ingin menggunakan mixer boleh aja ya, tapi kan ini judulnya bikin donat tanpa menggunakan mixer, jadi cukup diaduk-aduk seperti ini aja. Oke, jika sudah, sekarang kita akan pindahkan ke alas kerja. Kita taburi dengan tepung terigu dulu alas kerjanya, lalu kita ul-ul atau bentuk seperti ini ya. Ini udah tidak lengket lagi di tangan ya teman-teman. Dan lanjut, sekarang ini akan kita potong-potong atau kita bagi. Untuk besar kecilnya disesuaikan dengan selera ya. Jika teman-teman ingin menjadikannya ide jualan, bisa ditimbang supaya beratnya itu sama dan besarnya sama ya. Tapi ini untuk aku, karena ini untuk dimakan sendiri, jadi aku kira-kira aja. Untuk adonannya aku bagi menjadi 10 adonan ya teman-teman. Lalu lanjut kita rounding seperti ini, dan pastikan bagian bawahnya kalian rapatkan, padatkan seperti ini. Oke. Untuk detailnya bisa diperhatikan di video ya teman-teman. Oke, lanjut, setelah kita bulatkan kita taburi dengan tepung terigu dan kita tata di atas loyang atau nampan, atau bisa juga di rounding seperti ini tanpa harus dibulatkan di alas kerja, cukup pakai tangan aja. Dan kita kunci bagian bawahnya seperti ini ya teman-teman. Dan lanjut seperti yang tadi, kita akan taburi dengan tepung terigu atau baluri dengan tepung terigu supaya tidak kering ya. Oke, lanjutkan sampai semuanya habis. Setelah habis, lanjut sekarang ini kita pipihkan. Cukup ditekan-tekan aja karena aku nggak punya cetakan donatnya, jadi ditekan-tekan menggunakan tangan aja. Atau jika teman-teman punya cetakan bisa menggunakan cetakan ya. Dan kita bolongi tengahnya menggunakan tangan, lalu kita putar-putar seperti ini. Oke. Oke, hasilnya seperti ini, dan lanjutkan sampai semua adonannya habis. Kita bulatkan atau kita pipihkan ya teman-teman. Nah, hasilnya kira-kira seperti ini. Oke, dan lanjut ini setelah kita bulatkan, kita akan
proofing atau kita diamkan kurang lebih selama 1 jam atau disesuaikan dengan suhu ruang di tempat atau di daerah masing-masing ya. Di sini aku proofing kurang lebih 1 jam dan hasilnya seperti ini. Ini sudah mengembang 2 kali lipat. Sudah menul-menul teman-teman. Bisa dilihat hasilnya ya. Ini tanpa menggunakan mixer sudah bisa membuat donat secantik ini. Dan lanjut ini akan kita goreng. Dan pastikan untuk menggorengnya kita menggunakan api kecil aja. Jangan menggunakan api besar ya. Setelah minyaknya panas kita masukkan. Lalu ini akan kita goreng sampai matang. Untuk teknik menggorengnya kita menggunakan teknik 1 kali balik aja ya. Jika bagian bawahnya sudah kecoklatan, ini bisa kita balik dan kita goreng sampai matang. Pastikan jangan membolak-balik donat ya, supaya tidak terlalu banyak menyerap minyak. Bisa dilihat terlihat white ringnya ya teman-teman, meskipun tanpa kita uleni sampai kalis hasilnya sudah bisa secantik dan segemoy ini. Jika sudah matang ini bisa kita angkat dan kita tiriskan dan lakukan menggoreng sampai semuanya habis. Dan ini dia hasilnya setelah semuanya aku goreng, cantik sekali teman-teman. Bisa dilihat kan white ringnya kelihatan banget, dan kalau ditekan ini dia kembali lagi, nggak gampang kempes saat ditekan. Jadi ini resepnya sangat-sangat cocok banget untuk dijadikan ide jualan ya, atau sekedar cemilan untuk keluarga. Dan lanjut sekarang kita akan topping. Di sini aku menggunakan glaze coklat. Untuk toppingnya bisa disesuaikan dengan selera masing-masing ya teman-teman. Dan kita hentak-hentakkan seperti ini supaya coklatnya merata. Oke, lanjut sekarang kita beri topping atasnya sprinkle atau sesuaikan aja dengan selera ya. Dan yang lain aku menggunakan gula halus teman-teman. Gula halus atau gula donat juga bisa ya. Kita baluri seperti ini. Dan ini dia hasilnya, donat kita no mixer, tanpa diuleni sampai kalis, hasilnya bisa cantik dan gemoy-gemoy seperti ini teman-teman. Ini recommended banget untuk teman-teman coba di rumah. Ternyata cara bikinnya gampang banget ya, no ribet-ribet. Dan untuk hasilnya biar lebih jelas ini aku kasih lihat. Tuh. Hasilnya gemoy banget, menul-menul, dan pastinya ini enak banget teman-teman. Tuh lihat, halus lembut banget dalamnya. Kalian wajib coba sih ini. Kita coba dulu ya. Dan ini rasanya tuh beneran enak banget teman-teman. Pokoknya kalian wajib coba di rumah. Enak pol. Oke, sekian dulu video hari ini. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Semoga bisa menambah kreasi ide jualan atau cemilan keluarga teman-teman. Oke, bye-bye. Assalamualaikum. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.